Galuh News TV, informasi seputar Priangan Timur. Forum Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Ciamis melakukan rapat koordinasi yang bertempat di Hotel Priangan Ciamis pada Kamis 21 Oktober 2021. Turut hadir dalam acara ini Ketua Forum BUMDes, Bank BJB, Kepala Pusat P3D, Direktur PT MDP, Direktur PT Harmoni Sistem, akademisi, pengurus forum, serta peserta. Acara ini bertujuan untuk penguatan di dalam forum BUMDes dengan memberikan wacana alternatif bisnis desa dalam penyaluran dana. Rakor BUMDes ini bertemakan dengan BUMDes mantapkan kemandirian ekonomi sejahtera untuk semua. Sebanyak 27 peserta yang diikuti oleh perwakilan dari setiap kecamatan di Kabupaten Ciamis. Pada hari ini, alhamdulillah, kita sedang melaksanakan kegiatan rakor untuk BUMDes Kabupaten Ciamis. Kegiatan ini adalah serangkaian dari program kerja Forum BUMDes Kabupaten Ciamis tahun 2021. Adapun peserta yang hadir pada kegiatan ini sebanyak 27 BUMDes yang mewakili masing-masing kecamatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, kita berharap bahwa organisasi kita ini akan besar dengan support dari teman-teman pengurus BUMDes Kabupaten Ciamis. Yang kedua, kita juga ikut mendukung visi misinya Pak Bupati. Untuk itu, tema dari kegiatan rakor kita adalah dengan BUMDes mantapkan kemandirian ekonomi sejahtera untuk semua. Ini diharapkan betul-betul bisa menjadi energi bagi teman-teman pengurus BUMDes Kabupaten Ciamis. Yang pertama adalah bisa membenahi organisasi BUMDes secara kelengkapan administrasi, secara SDM, dan yang kedua kita berharap seluruh BUMDes itu mendapatkan pengetahuan, mendapatkan informasi terkait bisnis apa yang bisa dijalankan di masing-masing BUMDes. Untuk itu, narasumber yang kita hadirkan diantaranya ada dari perbankan, yaitu dari Bank BJB, kedua juga dari usaha multinasional yaitu PT Harmoni Sistem yang bergerak dalam pengadaan mesin fotokopi. Kemudian yang ketiga dari PT Mitra Desa Pamarican, di mana kita tahu bahwa PT MDP ini adalah milik Kabupaten Ciamis. Yang selanjutnya ada dari P3D. P3D itu Samsat Samsat Kabupaten Ciamis yang merupakan mitra kita yang sudah lama, di mana kita juga berharap BUMDes ini akan menjadi mitra atau agen dari penyetoran pajak kendaraan bermotor. Alhamdulillah kita sudah punya mitra sebanyak 14 yang sudah berjalan. Yang terakhir itu kita mengundang dari penasehat Forum BUMDes Kabupaten Ciamis, yaitu Bapak Undin Lidinilah. Beliau juga sebagai akademisi yang banyak mensupport dari materi, pikiran, waktu, dan sebagainya untuk mengembangkan organisasi kita. Kami berharap kegiatan ini betul-betul bisa menjadi pintu awal untuk bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah Kabupaten Ciamis dalam hal sektor ekonomi. Rakor ini membahas permasalahan-permasalahan yang ada di BUMDes dari masing-masing kelompok BUMDes, sharing session bersama pemateri. Luar biasa, walaupun tadi diakui saham BUMDesnya tinggal 1%. Hari ini saya diundang oleh Forum BUMDes Ciamis dalam rangka rapat koordinasi Forum BUMDes Kabupaten Ciamis. Nah, kebetulan saya diminta menyampaikan materi tentang pengembangan BUMDes Kabupaten Ciamis sekaligus pengembangan organisasi Forum BUMDesnya. Nah, materi yang saya sampaikan tadi berputar sekitar bagaimana
BUMDes bisa berkembang. Dari analisis yang dilakukan memakai analisis SWOT gitu ya, memang kekuatan BUMDes sekarang itu luar biasa. Kalau dilihat pertama dari sudut regulasi ya, jadi pasca di undangannya Undang-Undang Cipta Kerja, di mana di Undang-Undang Cipta Kerja itu status BUMDes yang tadinya badan usaha diubah menjadi badan hukum. Nah, ketika status BUMDes sudah menjadi badan hukum, maka daya bergaining BUMDes akan lebih kuat, karena ketika akan melakukan kerjasama dengan pihak lain, tentu kalau sudah berbadan hukum akan lebih dipercaya ya. Yang kedua, ketika sudah berbadan hukum, maka BUMDes bisa secara bertindak sebagai subjek hukum ya, tidak lagi bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh Kades misalnya ya, karena dia sudah punya kewenangan tersendiri. Nah, hari ini kan datang tuh dari BJB, dari PT Harmoni, dari MDP, itu menawarkan kerjasama. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa BUMDes itu seksi. Kalau tidak seksi kan mereka tidak datang untuk menawarkan kerjasama. Nah, kenapa BUMDes seksi? Tadi karena punya kekuatan dari sudut regulasi, diatur di samping oleh Undang-Undang Desa, juga ada oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian sekarang ada PP khusus tentang BUMDes, PP 11/2021, dan sekarang pun sedang dibahas rancangan Undang-Undang BUMDes. Nah, jadi dari sudut regulasi sudah sangat kuat. Kemudian dari sudut keuangan, BUMDes itu sekarang misalnya di tahun 2022 prioritas dana desa untuk 2022 itu salah satunya dialokasikan untuk pemulihan ekonomi masyarakat melalui BUMDes. Oleh karena itu, kalau misalnya di Ciamis ada 258 desa, per desa menyertakan penyertaan modal BUMDes 100 juta, ya sudah sekian miliar gitu ya, dana yang bergulir di BUMDes. Nah, tapi ketika kekuatan sudah nampak, ya ada beberapa kelemahan yang terjadi di lingkungan BUMDes. Tadi juga banyak pertanyaan terkait interdependensi antara aspek politik dengan aspek profesionalisme. Ya, misalnya banyak yang khawatir ketika terjadi pergantian kepala desa, maka pengurus BUMDes pun akan diganti karena kepala desa mempunyai kepentingan tersendiri. Itu tadi banyak dibahas ya, dan tadi diketahui juga dari beberapa pertanyaan rekan-rekan di BUMDes ya, kekhawatiran tentang pergantian yang tidak melalui mekanisme dan lebih berbau unsur politis. Nah, saya menyarankan ya kepada forum BUMDes sebagai ormas gitu ya, untuk melakukan advokasi itu, memagari bagaimana aspek profesionalisme dari BUMDes itu tetap terjaga ya. Jangan sampai intervensi politiknya terlalu dominan. Nah, tentu dengan adanya Perda Kabupaten Ciamis tentang BUMDes, ini juga satu penguatan terhadap eksistensi BUMDes. Nah, saya berharap juga kepada DPMD selaku dinas yang menjadi sektor pemberdayaan desa, ya, aspek profesionalisme dari BUMDes itu harus terus dijaga. Nah, tentu dengan regulasi sesuai dengan kewenangannya, DPMD juga bisa meminimalisir intervensi politik terhadap profesional BUMDes. Ini yang banyak dikeluhkan, sehingga BUMDes kan banyak pertanyaan, tiap tahun diberi pernyataan modal 50, 100 ya,
150, mana hasilnya? Harusnya kan orang usaha teh diberi modal aya untung, bukan malah tadi ya uang habis, namun hasil tidak ada. Nah, tapi itulah dengan kelemahan seperti itu kita juga punya peluang ya. Peluangnya apa? Tadi karena di BUMDes itu tadi kekuatan regulasinya sudah kuat, kemudian peluang yang ada di depan mata misalnya terkait dengan digitalisasi ekonomi ya, itu menjadi peluang yang harus dimaksimalkan. Misalnya kan tadi sudah terlihat bagaimana BJB mengajak kerjasama BUMDes misalnya dalam PBB P2 ya, penarikan PBB P2, kemudian juga dari Samsat tadi mengajak kerjasama, itu kan berbasis digital gitu ya. Nah, terakhir tadi ada ancaman bagi BUMDes terkait dengan misalnya untuk di Ciamis ya, ada proses hukum yang belum selesai terhadap beberapa BUMDes. Itu harus saya kemukakan karena ini ada efek psikologis. Pengurus BUMDes itu tadi di beberapa desa itu banyak yang tidak mau karena takut dia terlibat dalam organisasi yang sedang menjalani proses hukum. Makanya nanti kita akan rumuskan dan mungkin ada audiensi dengan penegak hukum agar secepatnya diselesaikan sehingga tidak memberikan dampak psikologis. Ya, nah ini hak hukum juga nanti brainstorming bahwa penyidikan itu penuntutan itu hak aparat hukum ya, tapi harus juga mempertimbangkan ada efek psikologis bagi para pengurus BUMDes yang terkait dengan masalah itu. Untuk itu selaku penasihat ya dari forum BUMDes juga kami meminta kepada penegak hukum secepatnya kasus yang menjerat beberapa BUMDes itu diselesaikan sehingga kepengurusan BUMDes itu tidak dihinggapi dengan ketakutan. Nah, saya yakin kalau misalnya BUMDes berkembang ya, maka daerah juga akan berkembang. Dan inilah filosofi kenapa BUMDes itu didirikan. Ya, karena ketika misalnya otonomi daerah berhenti di kabupaten sejak tahun 99 sampai 2021 dan laporan dari BPKRI kan sangat jelas menunjukkan bahwa Watda ini gagal mencapai tujuannya memandirikan daerah. Karena apa? Karena sekarang rata-rata ya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah itu hanya 11%. Artinya daerah-daerah kabupaten itu jauh dari kemandirian, yang ukurannya kontribusi PAD-nya terhadap pendapatan daerah harus 50% baru mandiri. Nah, tentu adanya undang-undang desa ini diharapkan pemerintah mengharapkan otonomi itu lebih ke bawah lagi, ke tingkat desa gitu ya. Nah, tentu desa akan menjadi mandiri ketika tadi dia juga tidak tergantung kepada dana desa, kepada ADD, tapi benar-benar tadi bisa menggali PAD. Dari Kabupaten Ciamis, Galungas TV mengabarkan. Itulah kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.